Halo Bro Nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul River Wheel yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang dokter muda yang berniat liburan di sebuah wisata arung jeram. Namun tanpa disangka liburan tersebut berubah menjadi petaka setelah sebuah insiden terjadi. Lantas kejadian apa yang menimpa mereka? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Joy. Saat itu dia sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat wisata arung jeram dan rencananya dia akan menghabiskan liburan di tempat itu. Setibanya di sana, dia langsung menghampiri seorang pria bewok bernama Gray. Gray sendiri adalah kakak kandung dari Joy yang kebetulan merupakan pemandu wisata di tempat itu. Di sana juga terlihat dua turis asal Inggris yang bernama Van dan Carissa, yang mana saat itu mereka sedang diberikan pengarahan oleh Gray karena mereka akan bergabung dalam wisata tersebut. Lalu sesaat kemudian Joy dikagetkan dengan keberadaan seorang pria yang bernama Trevor yang juga akan ikut bersama mereka. Trevor merupakan teman masa kecil Gray dan Joy yang baru-baru ini terbebas dari penjara. Namun karena Trevor berniat untuk bertobat, Gray pun mengajak Trevor bekerja di sana. Joy dan Trevor pun saling sapa seperti dua teman yang lama tak bertemu pada umumnya. Namun entah kenapa saat itu Joy terlihat seperti tidak suka dengan keberadaan Trevor di sana. How have you been? Me? Yeah. Pretty good, yeah. Hooked me up with the job. Setelah semua persiapan lengkap, mereka pun akhirnya berangkat untuk mengarungi sungai itu. Classic city in America. Yeah, but I'm from Dublin. Setelah beberapa saat mendayung, Trevor mengingatkan mereka untuk bersiap karena di depan mereka akan mengarungi jeram yang pertama. Walaupun Joy sempat terjatuh, akan tetapi mereka berhasil melewati jeram itu tanpa masalah. Namun karena waktu sudah sore, mereka memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda di tepi sungai tersebut, lalu akan melanjutkannya esok hari. Malam pun tiba. Terlihat mereka sedang berbincang-bincang di depan durukan dan tentunya sembari meminum ciu sebagai penghangat badan. Namun sesaat kemudian Joy memutuskan untuk tidur terlebih dulu. Tak lama kemudian, Van pergi dari sana dan berniat untuk pipis. Namun tak berselang lama, pikiran buruk Trevor mulai timbul. Dia menyusul Van dan berniat untuk memperkaosnya. Di sana, Gray dan Carissa pun tak menaruh curiga sedikit pun. Hingga beberapa saat kemudian, terdengar suara Trevor berteriak meminta tolong. Gray dan Carissa pun segera menghampirinya disusul oleh Joy yang juga mendengar teriakan itu. Setibanya di sana mereka kaget melihat Van berlumuran darah di kepalanya. Lalu di sana Trevor mengatakan bahwa Van tersandung dan kepalanya membentur batu. Lalu Gray pun menyuruh Trevor untuk mengambil kotak P3K di dalam tasnya. Saat itu, sembari menahan sakit, Van sempat mengatakan kepada Joy dan Carissa bahwa semua itu adalah perbuatan Trevor yang akan mencoba memperkaosnya. Mendengar itu, Joy dan Carissa memilih diam dan fokus menolong Van terlebih dulu. Karena bersamaan dengan itu, Trevor kembali ke sana sembari membawa kotak P3K. I don't know, not that hard. Sesaat kemudian, setelah Joy memeriksa luka Van, dia berkata kepada Gray bahwa Van mengalami luka yang cukup serius dan harus dibawa ke rumah sakit dengan cepat. Mendengar itu Gray pun kebingungan karena untuk pergi ke rumah sakit membutuhkan waktu yang sangat lama.
Terlebih saat itu Trevor mengatakan bahwa telepon satelit tak berfungsi dan mereka pun tak bisa meminta bantuan. Sat phone's dead, man. Lalu Gray pun menyarankan untuk membawa Van ke pos polisi hutan dan mereka bisa meminta bantuan dari sana. Itu pun mereka harus menempuh waktu 2 jam dan melewati jalur sungai yang cukup ekstrim. Tak ada pilihan lain, mereka pun menyetujuinya dan segera berangkat. Di tengah perjalanan, kondisi Van mulai memburuk. Saat itu dia mengalami kejang-kejang. Sebagai dokter, tentu Joy pun tahu bahwa kemungkinan besar Van tak akan bisa bertahan, apalagi jarak ke pos polisi masih cukup jauh. Lalu sesaat kemudian, Gray menyuruh mereka bersiap-siap karena mereka akan memasuki arus yang cukup ekstrim. Saat memasuki arus tersebut, Gray mulai memberikan instruksi. Pada awalnya mereka berhasil melewatinya, namun sesaat kemudian perahu mereka terbalik dan otomatis mereka pun terjatuh ke air. Namun untungnya saat itu mereka berhasil menyelamatkan diri, termasuk Van. Dia berhasil diselamatkan oleh Gray. Lalu saat itu Joy berkata kepada Gray, mungkin semua itu adalah ulah Trevor yang sengaja tak mengikuti arahan Gray agar perahunya terbalik. Dia tak ingin mereka meminta bantuan karena dia takut apa yang dia lakukan kepada Van akan terbongkar. Namun saat itu Gray tak mempercayai perkataan Joy karena dia yakin saat ini Trevor sudah berubah. Lalu Joy pun menghentikan pembicaraannya karena Trevor datang menghampiri mereka. I need to talk to you. He doesn't want us to get help. She told me what happened. Everyone okay? Yes. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sesaat kemudian mereka pun akhirnya sampai. Gray dan Trevor pergi ke pos polisi tersebut sementara Joy dan Carissa dia tetap di tepi sungai untuk menjaga Van. Sesampainya di pos, Gray langsung mengatakan kepada Pak Polisi yang berjaga bahwa mereka memerlukan bantuan dan menyuruh Pak Polisi untuk memanggil helikopter. Namun ketika Pak Polisi akan menghubungi bantuan, tiba-tiba Trevor merebut teleponnya dan berkata bahwa mereka tak perlu memanggil bantuan. Melihat itu, Gray tentu saja merasa heran terhadap sikap Trevor. Di sana terjadi perdebatan antara mereka hingga sesaat kemudian Pak Polisi menodongkan pistol kepada Trevor. Akan tetapi Trevor melawannya dan malah menyucuk Pak Polisi dengan pisau hingga Pak Polisi pun meninggoy. Drop the gun! God! No! Oh God, guys! Come on, no! Melihat itu, untuk sesaat Trevor seperti menyesali perbuatannya. Di sana dia berniat melakukan bundir menggunakan pistol milik Pak Polisi. Namun dia berubah pikiran. Saat itu dia malah mengajak Gray untuk membantunya membuang jasad Pak Polisi bersama mobilnya ke dalam jurang, agar kejadian itu terlihat seperti kecelakaan. Walau tampak keberatan, dengan terpaksa Gray pun menurutinya. Karena ternyata selama ini Gray merasa berhutang budi kepada Trevor. Karena dulu Trevor rela dipenjara untuk menutupi kesalahan Gray. Tak lama kemudian mereka kembali ke tepi sungai. Dengan pistol di tangannya, kini Trevor mengambil alih kendali. Dia meminta mereka untuk membawanya ke jalur sungai yang mengarah ke perbatasan Kanada karena di sana dia akan melarikan diri. Saat itu Gray dan yang lainnya pun tak bisa berkutik, dengan terpaksa mereka menuruti keinginan Trevor. Let's go, come on. Di perjalanan, Van akhirnya meninggoy. Lalu sesaat kemudian terlihat seorang backpacker yang sedang berjalan melintasi jembatan. Melihat itu, diam-diam Joy memberikan kode kepada orang tersebut dengan pantulan cahaya dari korek yang dipegangnya.
Orang itu pun menyadari dan bertanya apa yang sedang terjadi. Mendengar itu sontak saja Trevor pun kaget, lalu dia berkata pada orang itu bahwa semuanya baik-baik saja. Orang itu pun percaya begitu saja dan kembali melanjutkan perjalanan. Hope your friend feels better. Thanks. Have a good one. Setelah jauh mendayung, mereka pun merasa kelelahan. Lalu Gray meminta kepada Trevor untuk beristirahat. Trevor pun menyetujuinya, namun di sana dia meminta agar jasad Van dikuburkan agar tak menjadi beban dalam perjalanan mereka nanti. Sebagai teman tentu saja Carissa merasa sedih, akan tetapi dia pun tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintah Trevor. Dan akhirnya Van pun dikuburkan di tengah hutan. Ketika hari mulai gelap, mereka pun beristirahat di dalam hutan. Namun sebelumnya Trevor mengikat mereka agar tidak bisa melarikan diri. Lalu saat Trevor tertidur, Joy bercerita kepada Gray bahwa saat dia berusia 15 tahun, Trevor pernah memperkaosnya. Namun karena takut, dia memilih bungkam sampai saat ini. Mendengar itu sontak saja Gray pun kaget. Dia tak menyangka temannya tega berbuat seperti itu kepada adiknya. Di sini akhirnya terungkap kenapa Joy terlihat tidak senang dengan keberadaan Trevor di awal film tadi. Lalu di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang backpacker yang mereka temui tadi siang. Ternyata orang itu merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan akhirnya dia pun mengikuti perahu mereka. Lalu dia mencoba untuk mengambil pistol yang dipegang Trevor. Namun karena Trevor memegang erat pistol itu, dia pun memilih untuk membuka ikatan Joy dan yang lainnya. Namun tiba-tiba akhirnya backpacker itu meninggoy. Keesokan harinya, setelah menguburkan jasad si backpacker, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun saat ini Trevor mengikat Carissa dan Joy sebagai sandera agar mereka tak berani macam-macam. Namun di sana Gray membujuk Trevor agar melepaskan mereka karena di depan mereka akan dihadapkan dengan jeram yang cukup besar. Bersamaan dengan itu, terlihat Carissa mencoba melubangi perahu menggunakan pisau kecil yang dia ambil dari jasad si backpacker. Dan tak lama kemudian, Trevor yang menyadari perahu mereka telah bocor, dia pun menyuruh Gray menepi untuk menambal perahu itu. Let's go, patch kit, do it quick. Setelah menepi, ketika Trevor lengah, Gray menyerangnya dengan menyemprotkan baygon ke matanya. Di sana mereka pun baku hantam dan berguling-guling seperti bocil rebutan kelereng. Bersamaan dengan itu, Joy dan Carissa berusaha memotong tali pengikat mereka. Dan setelah berhasil, mereka pun lari sekencang-kencangnya ke arah hutan. Namun sesaat kemudian, Joy mendengar suara tembakan yang ternyata itu adalah Trevor yang berhasil menembak Gray. Melihat Trevor mulai mengejar mereka, Joy pun menyuruh Carissa untuk segera pergi dan mencari pertolongan. Sementara dirinya lari ke arah lain untuk menolong Gray. Joy pun terus dikejar oleh Trevor hingga dia terpojok di bibir tebing. Namun tanpa pikir panjang, Joy pun melompat ke sungai. Lalu dia berenang dan segera menghampiri Gray. Melihat itu, Trevor yang takut ketinggian pun tak berani melompat. Dia terpaksa harus kembali memutar ke jalan tadi. Dan otomatis Joy dan Gray pun mempunyai waktu untuk kabur. Hey, we're gonna have to move, okay? Come on! Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba Trevor melihat dua turis yang sedang berarung jeram. Trevor pun menghentikan mereka dan berpura-pura meminta bantuan. Kembali pada Joy dan Gray, saat itu mereka akan menghadapi air terjun yang sangat tinggi. Joy pun meminta arahan dari Gray untuk menghadapinya. Namun di belakang terlihat Trevor yang mengejar mereka menggunakan kano milik turis tadi.
Ketika mulai memasuki jeram, Joy pun berusaha untuk mengendalikan perahunya, akan tetapi akhirnya perahunya terbalik dan mereka pun jatuh. Namun untungnya Joy berhasil menyelamatkan Gray sebelum dia hanyut ke air terjun. Joy pun membawa Gray menepi dan mencoba menguatkannya agar terus bertahan. Namun tiba-tiba Trevor muncul di belakang dan menyucukkan pisau ke punggung Joy. Lalu ketika Trevor akan menghabisi Joy, Gray pun bangkit dan berhasil menghentikan Trevor. Lalu Gray membawa Trevor ke air dan otomatis mereka berdua terbawa arus dan masuk ke air terjun. Mereka berdua pun meninggoy karena tubuh mereka menimpa bebatuan. Beberapa saat kemudian, Joy mendengar suara helikopter yang ternyata itu adalah Carissa yang berhasil mencari pertolongan. Namun saat itu Joy kesulitan bernapas akibat tusukan Trevor tadi. Akan tetapi sebagai dokter dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia segera mengeluarkan darah dari tubuhnya yang membuatnya kesulitan bernapas. Lalu setelah berhasil, Joy pun bangkit dan berdiri di tepi sungai. Di atas Carissa pun melihat keberadaan Joy dan akhirnya Joy pun berhasil diselamatkan. Lalu setelah itu, film pun selesai.